Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Wisnu Bagaskara dari kelompok 3 dan kami akan menjelaskan tentang programa penyuluhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari programa penyuluhan. Pengertian programa adalah pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis tentang rencana kegiatan tahunan. Yang dimaksud di sini adalah jadi kita setiap tahunnya menyusun segala rancangan-rancangan untuk tahun tersebut. Jadi setiap tahunnya kita membuat seperti itu. Kemudian programa tersebut harus mengembangkan keadaan sekarang, masalah-masalah, tujuan yang ingin dicapai, dan alternatif pemecahannya, serta cara mencapai tujuan. Di sini yang dimaksud dari harus mengembangkan keadaan sekarang, yang dimaksud adalah memperhatikan seperti saat ini sedang terjadi masa pandemi, jadi kita harus memperhatikan seperti itu. Maka dari itu disusunlah rencana-rencana seperti ini agar kegiatan-kegiatan programa tersebut dapat berjalan dengan lancar. Untuk tujuan sendiri, tujuannya yaitu poin pertama, memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. Poin kedua, membangun kesediaan dan kesiapan para pelaku dalam penyelenggaraan penyuluhan. Poin ketiga, mengatur pendaya gunaan tenaga, peralatan, sarana, dana, serta sumber-sumber potensi yang ada. Jadi tujuan dari sini adalah mengaturnya agar berjalan dengan lancar. Dan kita juga memperhatikan masalah-masalah yang ada sekarang. Untuk manfaat penyusunan untuk pedoman umum program penyuluhan ini adalah terbangunnya pemahaman para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha, lembaga atau instansi terkait yang menangani penyuluhan untuk mengetahui kondisi, tujuan, masalah yang mereka hadapi, dan cara pemecahan masalah tersebut. Poin kedua, tersedianya acuan untuk menyusun rencana kerja penyuluh pertanian. Yang ketiga, terselenggaranya penyuluh pertanian secara partisipatif, efektif, dan tepat sasaran. Saya Putri Ramadhani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur program penyuluhan pertanian. Yang pertama yaitu keadaan, yang kedua masalah, yang ketiga tujuan, dan yang keempat rencana kegiatan. Yang pertama yaitu keadaan, di mana keadaan menggambarkan fakta-fakta berupa data dan informasi mengenai potensi, produktivitas, dan lingkungan usaha pertanian. Di mana contoh data aktualnya yaitu telah terbentuk kelompok tani. Contoh data potensialnya yaitu berdasarkan kemampuan sosial masyarakat dan variasinya. Komoditas di desa A dapat dibentuk kelompok tani sejumlah 10. Nah, yang kedua yaitu masalah, di mana suatu wilayah dikatakan mempunyai masalah kalau ada fakta yang belum memuaskan atau fakta yang belum sesuai dengan keinginan yang diharapkan masyarakat. Selanjutnya terdapat perbedaan antara data aktual dan data potensial. Permasalahannya, yang pertama itu faktor yang bersifat perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi, perilaku utama, dan perilaku usaha. Yang kedua, faktor yang bersifat non perilaku, faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung. Yang ketiga yaitu tujuan, di mana dalam hal ini memuat pernyataan mengenai perubahan perilaku dan kondisi
perilaku utama dan perilaku usaha yang hendak dicapai dengan cara mengendali dan mengembangkan potensi. Prinsip yang digunakan dalam perumusan tujuan yang pertama yaitu khas, dapat diukur, dapat dikerjakan atau dilakukan, realistis, dan memiliki batasan waktu untuk pencapaian tujuan. Nah, yang terakhir yaitu rencana kegiatan, di mana rencana kegiatan menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa sasarannya, di mana, dan berapa biayanya. Untuk merumuskan rencana kegiatan perlu diperhatikan yaitu yang pertama tingkat kemampuannya, ketersediaan teknologi, tingkat kemampuan pengetahuan, situasi lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Yang terakhir yaitu alokasi pembiayaan yang tersedia. Sekian dari saya, terima kasih. Ananda Iqbal Purnama. Mekanisme penyusunan abstrak, penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa membutuhkan sumber pendapatan desa dan mekanisme penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan APBDes tidak selalu berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, antara lain yaitu keterbatasan anggaran proses perencanaan pengelolaan anggaran dana desa pada saat musyawarah desa, rendahnya swadaya masyarakat, keterlambatan pencairan dana desa, perubahan nominal dana APBDes yang diterima, dan adanya peraturan baru Bupati. Nama saya Nur Fadia dan saya akan menjelaskan mengenai tahapan penyusunan programa. Yang pertama, program penyuluhan desa. Program penyuluhan desa meliputi 1. Penyusunan programa desa dimulai dengan penggalian data dan informasi mengenai potensi desa, monografi desa, jenis komoditas unggulan desa, dan tingkat produktivitasnya. Keberadaan Poktan atau Gapoktan, keberadaan kelembagaan agribisnis desa, masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua, pertemuan-pertemuan dalam rangka penyusunan program penyuluh di desa atau kelurahan dimotori oleh penyuluh atau PNS, swasta, dan swadaya yang bertugas di desa atau kelurahan, tokoh masyarakat, serta pengurus kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang ketiga, naskah program penyuluh kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh atau RKTP. Yang kedua yaitu Program Penyuluhan Kecamatan atau BP3K atau BPP yang meliputi 1. Penyusunan program kecamatan dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembangunan di kecamatan atau BP3K. Yang kedua, penyusunan program dilakukan oleh penyuluh pertanian di kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draft program kecamatan atau BP3K. Yang ketiga, program yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh kecamatan dan perwakilan kelembagaan
pelaku utama dan pelaku usaha. Kemudian disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan. Yang keempat, naskah programa kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam RKTP kecamatan serta disampaikan dalam forum Munserbangtan kecamatan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Nur Fadia. Selanjutnya nomor 3, Programa Penyuluhan Kabupaten. Penyusunan programa kabupaten dimulai dari perumusan keadaan masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembangunan di masing-masing tingkatan. Penyusunan programa dilakukan oleh penyuluh pertanian di kabupaten dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draft program kabupaten. Draft program kabupaten disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membandingi perencanaan dari dinas atau instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesa kegiatan penyuluhan. Programa penyuluhan kabupaten yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh di kabupaten dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Kemudian disahkan oleh Kepala Badan Pelaksanaan Penyuluhan atau Kepala Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten dan diketahui oleh pejabat dinas atau instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan yang membidangi perencanaan di masing-masing unit kerjanya. Naskah programa kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam RKTP Kabupaten serta disampaikan dalam forum Musrenbangtan Kabupaten atau Kota sebagai bahan penyusun perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. 4. Yaitu Programa Penyuluhan Provinsi. Penyusunan programa provinsi dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembangunan di provinsi. Penyusunan programa dilakukan oleh penyuluh pertanian di provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draft programa provinsi. Draft programa provinsi disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas atau instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesa kegiatan penyuluhan. Naskah programa kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam RKTP di provinsi serta disampaikan dalam forum Musrenbangtan Provinsi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan provinsi. Terima kasih, sekian dari kelompok 3 PPKHB. Saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.